Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat malam sahabat juara dimanapun Anda berada. Di sini saya mewakili moderator yang seharusnya saat ini bertugas, mengucapkan mohon maaf karena moderatornya lagi berhalangan karena lagi sakit. Oke, di sini saya akan menggantikan moderator untuk acara malam hari ini. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Dera Andri Wijaya. Saya Wakil Ketua Komunitas Sanjuara Sumatera mengucapkan apresiasi yang begitu besar untuk sahabat-sahabat semua yang mau meluangkan waktunya untuk join bersama kami di sini. Oke, selawat puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bermuwajahah di sini tanpa halangan suatu apapun. Selawat dan serta assalam Allah tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Oke, sebelumnya yang saya hormati di sini ada Kak Nafis Faisal selaku Ketua Komunitas Sanjuara Pusat, Ketua Umum Komunitas Sanjuara, Kak Alif Para Mardika Putra selaku narasumber pada malam hari ini, serta sahabat juara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, saya akan membawakan alur atau membawakan urutan acara pada malam hari ini. Untuk pertama yaitu pembukaan, yang kedua langsung saja penyampaian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada sesi quotes dari Ketua Komunitas Sanjuara, Ketua Umum Komunitas Sanjuara, dan yang terakhir ada penutup. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu sesi materi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Kak Alif Para Mardika Putra yang berasal dari Azerbaijan, tepatnya di Hazar University Azerbaijan. Kepada Kak Alif Para Mardika Putra, saya persilahkan. Oke, ini sebelumnya suara aku kedengaran ya? Aman ya? Halo? Jawab dulu dong, Dri. Jawab dulu, Dri. Aman ya? Kedengaran, Kak. Kedengaran. Oke, siap. Sebelumnya buat perkenalan dulu, aku buka video aja biar teman-teman semua kenal. Oke, udah kelihatan ya. Dan mungkin untuk teman-teman juga yang belum gabung di Zoom, katanya kan cuma bisa 100 orang ya. Jadi ini aku coba buat voice note juga supaya teman-teman semua yang belum bisa bergabung di Zoom bisa mendengarkan juga gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Mungkin di awal saya mau perkenalan dulu. Nama saya Alif Para Mardika Putra. Sekarang kebetulan sedang berkuliah di Khazar University di Baku, Azerbaijan. Jurusannya hubungan internasional. Sekarang sudah memasuki semester 6. Gitu. Dan kebetulan juga sekarang posisi lagi nggak di Azerbaijan. Jadi sekarang lagi di Turki mengikuti program pertukaran pelajar. Namanya Mevlana Exchange Program. Jadi itu pertukaran pelajar yang diadakan di Turki untuk dari negara-negara dari Turki ke negara-negara tetangga dan juga dari negara tetangga ke Turki gitu. Salah satunya Azerbaijan juga kayak gitu. Jadi ada beberapa teman-teman dari Turki yang pergi ke Azerbaijan ke kampus saya dan saya juga semester ini ke Turki untuk mengikuti program ini. Kayak gitu. Itu secara umum tentang tentang saya gitu kan, dan kebetulan saya juga sekarang lagi ada kesibukan lain di Radio PP Dunia gitu sebagai announcer atau penyiar dan juga sebagai audio editor. Mungkin sudah ada di bannernya udah ada yang teman-teman post. Setelah itu mungkin itu saja, dan kebetulan juga saya juga diamanatkan sebagai
Ketua Persatuan Pelajar dan Pemuda Indonesia di Baku, Azerbaijan. Azerbaijan sebenarnya. Kalau misalnya di luar negeri ada PPI negara ya, tapi kalau di Azerbaijan kita namanya P3I, Persatuan Pelajar dan Pemuda Indonesia Azerbaijan. Jadi kita nggak cuma pelajar aja, tapi ada pemudanya juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau berbicara tentang apa ya? Materinya kan sebenarnya tentang judulnya aja, apa tadi judulnya? Mengejar asa di tanah api. Nah, Azerbaijan sendiri mungkin teman-teman jarang yang tahu ya, Azerbaijan itu apa sih gitu, atau mungkin negaranya di mana gitu kan. Agak aneh sebenarnya kalau misalnya teman-teman mungkin yang belum tahu Azerbaijan, dengar Azerbaijan pertama kali itu kayak, wow itu di mana sih, negara apa gitu kan. Jadi Azerbaijan itu terletak di bisa dibilang antara Eropa sama Asia gitu. Jadi Azerbaijan ada bisa dibilang Eropa paling timur dan Asia paling barat gitu. Karena kita berbatasan dengan Rusia, Iran, Turki juga sedikit aja, Armenia, Georgia gitu. Georgia sendiri, Armenia, Rusia itu kan masuk Eropa sebenarnya. Walaupun memang itu berada di paling timur gitu. Jadi kita masuk Eropa Timur. Kalau dalam politik internasionalnya atau geopolitiknya, Azerbaijan sendiri tidak masuk ke Uni Eropa, tetapi masuk ke dalam The Council of Europe. Gitu. Jadi di Eropa itu ada European Council. European Council itu masuk di Uni Eropa, dan juga ada The Council of Europe gitu. The Council of Europe sendiri adalah negara-negara tetangga, negara-negara sahabat Uni Eropa. Contoh lainnya seperti Georgia, Armenia, gitu kan. Ada Kiev, ada Ukraina juga, gitu. Ada Turki juga, seperti itu. Itu secara umum Azerbaijan, ya. Nah, untuk ini apa namanya? Mungkin ini cerita dulu ya, kan Andre bilang katanya mau ada apa ya, dalam ininya itu aku perlu menceritakan tentang bagaimana kok bisa saya gitu kan, aku ke Azerbaijan gitu, sampai keterima di Khazar University itu gimana gitu. Nah, jadi ceritanya dulu aku ini aku ngomongnya aku aja nggak apa ya, biar asik gitu. Aku dulu keluar sekolah, maksudnya alumni sebagai lulusan di salah satu pondok pesantren di Jawa, dan juga setelah lulus itu kita ngajar kan. Nah, ketika proses pengabdian atau bisa dibilang pengabdian itu kan saya juga mencari-cari tempat kuliah yang kira-kira cocok gitu. Biasanya anak pondok itu milihnya ke negara-negara Timur Tengah gitu kan. Negara-negara yang apa namanya tempat belajar agama atau Islamic Studies atau Dirasah Islamiyah. Nah, saya juga coba tuh. Pertama dulu sempat ada beasiswa ke Mesir dari Kemenak gitu. Teman-teman mungkin tahu ya. Itu saya kebetulan belum sempat daftar karena waktu itu muqabalah itu interviewnya itu di pondok sendiri ada ujian gitu. Jadi kita para asatiz yang ada di pondok menjaga ujian kayak gitu. Jadi ketika itu nggak sempat untuk daftar. Ternyata teman-teman yang seangkatan sama aku itu banyak juga yang daftar ternyata, dan banyak juga yang izin untuk tidak ikut muraqib imtihan atau tidak ikut menjaga ujian gitu. Nggak ikut mengawasi lah istilahnya, nggak ikut mengawasi ujian. Ternyata bisa, dan ternyata beberapa dari mereka ada yang keterima. Jadi ketika itu tuh saya kayak, waduh, kok teman-teman dapet gitu kan, kok aku malah nggak dapet gitu. Kok malah bisa, ternyata bisa gitu loh. Soalnya udah takut mencoba karena malu ketika itu untuk nyoba itu kayak, wah gimana ya, kayak ya malu-malu aja gitu. Kayak belum berani untuk izin untuk seperti itu, karena dalam
karena masa-masa genting ya, masa-masa ujian, jadi diamanatkan untuk mengulas ujian ketika itu. Selama beberapa hari, karena ngerasa, waduh nggak bisa nih ke Mesir nih, ya udahlah, cari lagi tuh beasiswa ke Turki. Jadi jadi sebenarnya Turki itu adalah salah satu negara yang saya prioritaskan untuk sebagai tempat studi selanjutnya gitu, sebagai untuk tempat melanjutkan studi saya S1 saya gitu sebenarnya. Karena memang Turki memiliki sejarahnya yang sangat luar biasa. Dulu waktu SMA pernah belajar ini ya, sejarah Islam. Di situ ada mungkin teman-teman semua pembebasan Konstantinopel ya, Fathul Konstantiniyah. Itu sangat luar biasa gitu melihat sejarahnya itu, dan melihat Hagia Sophia tuh kayak wow, amazing banget gitu loh. Kan sejarahnya kayak gitu ya, teman-teman mungkin tahu bagaimana sejarah Kesultanan Utsmani atau Ottoman Empire ketika itu, bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih itu bisa membebaskan atau bisa akhirnya mengambil alih kekuasaan Bizantium Romawi di Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul. Kayak gitu. Dan kita pernah iseng-iseng cari aja gitu. Cari aja di Google gimana sih caranya ke Turki. Dapatlah info ada beasiswa namanya YTB. Ya kan? Turki Burslare lah gitu. Burslare itu scholarship, Turki scholarship. Jadi ini scholarship dari government, dari pemerintah Turki untuk mahasiswa asing. Gitu. Persyaratannya banyak, di situ bisa cari aja di Google, semuanya googling aja, jangan takut buat googling, karena kalau misalnya kita tanya orang, belum tentu dia sempat buat ini jawab gitu, belum tentu dia memiliki informasi yang ini juga gitu, walaupun memang pernah melakukan proses itu, cuman mungkin requirements-nya beda, requirements itu persyaratannya beda dan lain sebagainya kan gitu, mungkin bisa aja kayak gitu. Nah, akhirnya dapatlah itu linknya beasiswanya, daftar, ketika itu coba-coba daftar, iseng aja deh, pokoknya nyoba aja gitu, coba aja. Daftar ke YTB itu, sampai akhirnya di menit-menit terakhir tuh, kalau nggak salah, di Indonesia tuh selesainya kalau 00 waktu Turki. Waktu Turki kan beda 4 jam dari Indonesia. Kalau waktu biasa 3 jam sih. Sekarang karena waktu summer 4 jam. Jadi beda 4, beda 3 jam dari Indonesia. Jam 00 pas waktu itu. Jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, aku ngumpulin berkasnya itu sekitar jam 1 apa jam 2-an. Jadi last time banget lah ngumpulin berkasnya. Ngetiknya bikin statement of purpose gitu. Kenapa kamu mau ke Turki dan lain sebagainya, itu juga ditanyakan. Singkat cerita, selain itu saya juga coba daftar ke ke Saudi Arabia. Di situ ada King Saud University, nyoba aja apply gitu, King Saud University KSU di Riyadh, coba aja, karena di situ mereka nggak punya interview atau nggak punya muqabalah, nggak seperti Madinah atau Mesir. Yang Mesir itu sebenarnya, yang Mesir dari Kemenak itu banyak ya, nggak cuma Mesir, ada Sudan juga, ada mana lagi, ada beberapa negara juga lah selain di Mesir gitu. Nah, kalau misalnya di Saudi Arabia itu kan tujuan studi banyak kan, ada banyak yang ke Madinah, ada yang ke Mekah di Ummul Qura, tempat-tempat studi Islam gitu. Nah, ketika itu aku coba daftar ke King Saud University di Riyadh. Tapi sampai sekarang belum ada jawabannya gitu kan. Wallahu alam, karena mungkin bukan tempat yang terbaik gitu. Habis itu daftarlah yang Turki ini. Singkat cerita, alhamdulillah dapat interview gitu. Dapat surat penerimaan bahwasanya saya diundang interview. Kamu dapat nih interview dari emailnya gitu. Silakan datang ke Turkish Embassy di Jakarta, terus mengikuti interview. Ya udahlah, ketika itu dari pondok langsung pas di akhirnya itu langsung coba untuk datang ke Turki bareng-bareng tuh sama 2 orang teman saya gitu.
ada yang 2 orang seangkatan yang bareng-bareng ikut itu dan ikut sama-sama keterima. Jadi kalau misalnya YTB itu dari beratus-ratus orang yang keterima hanya yang keterima interview cuma sekitar 100-an gitu. Dari sekian ratus yang keterima interview sampai cuma sekitar 100-an. Dan yang keterima untuk ke Turkinya untuk mendapatkan beasiswa itu dibatasi juga. Jadi cuma sekitar ketika zaman aku itu cuma sekitar 30-an lah. Nggak terlalu banyak, nggak sampai 50 orang yang keterima. Jadi gitu. Nah, sayangnya ketika udah daftar ke Turki, udah yakin tuh kan dapat keterima. Wah, yakin. Tapi ternyata nggak dapat. Teman-teman udah dapat email penerimaan gitu kan. 2 teman saya ini yang bareng-bareng berangkat dari pondok, ternyata keterima. Yang satu sekarang udah di Istanbul, yang satu udah di Rize. Rize itu kota kelahirannya Presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdogan gitu. Dan pokoknya ketika itu galau banget pastinya kan, karena udah coba daftar ke dulu mau coba daftar ke Mesir tapi nggak jadi gitu. Ternyata ada jalan ke Turki, coba daftar ke Turki, dapat tuh interview ya kan, dapat interview, seneng gitu, ternyata gagal juga, ternyata belum diizinkan gitu, belum mendapat kepastian, belum mendapatkan kesempatan untuk bisa berkuliah di Turki ketika itu. Ya udah kan galau banget, depresi gitu kan. Akhirnya lah bikin cari-cari plan B lah. Kalau misalnya kita punya planning, kita juga harus menyiapkan planning lain gitu. Plan A, plan B, plan C dan lain sebagainya. Ya udah karena sudah udah ini aja, ikhlas aja ya udah kalau misalnya nggak terima di sini, coba ke sini. Kalau nggak terima sini, coba. Kalau kata bapak saya pernah bilang, kamu coba aja kemana-mana, daftar kemana-mana gitu. Nggak ada salahnya mencoba gitu. Dan nanti biar Allah yang mengatur, biar Allah yang memilihkan. Itu ikhtiar kita kan kayak gitu. Kita berikhtiar kemana aja yang kita mau, yang sekiranya cocok buat kita, nanti Allah yang milihin yang terbaik gitu. Mesir dulu nggak jadi, ke Saudi Arabia nggak jadi, sempat juga mendaftar ke Madinah sampai minta surat rekomendasi dan lain sebagainya, sampai sekarang belum, karena nggak ikut muqabalah mungkin ya, sampai sekarang belum ada suratnya. Terus coba juga daftar ke mana lagi ya, lupa deh, pokoknya coba ke beberapa negara, sampai akhirnya nih karena di Turki nggak dapet gitu kan, galau gitu. Kebetulan ada salah satu saudaranya ibu saya itu kerja di KBRI di Azerbaijan. Nah, dia kasihlah, gimana Alif, di mana sekarang? Kuliah di mana? Masih belum dapet nih, jadi nggak di Turkinya. Katanya, kan kebetulan itu berselang 2 atau 3 hari setelah email yang memberitahukan bahwasanya aku nggak dapet beasiswa dari Turki, gitu. Jadi nggak beberapa lama dikabarin lah itu sama Pak Ade, ya, saudaranya Mama gitu, yang kerja di Azerbaijan di KBRI. Beliau ngabarin gimana kalau misalnya ke Azerbaijan aja gitu. Di sini juga ada nih beasiswa. Dikasih lah linknya gitu kan. Dikasih link ke Azerbaijan dan juga dikasih lah beberapa persyaratannya apa aja gitu, bla bla bla. Ngelengkapin, diterjemahin dan lain sebagainya. Dan kebetulan aku ketika itu karena sudah ada saudara di sana, jadi aku berangkatnya sebelum daftar, sebelum diterima maksudnya. Jadi tahun 2016 akhir, bulan November, tanggal 28 flight dari Jakarta, dan itu waktu terakhir aku menginjakkan kaki di Indonesia. Jadi sampai sekarang belum pernah pulang juga sih. Mengenaskan, 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang. Udah kayak Bang Toyib milenial ya. Oke. Jadi kayak gitu, akhirnya ketika itu karena masih butuh persiapan bahasa dan lain sebagainya, aku karena bahasa Inggris masih bukan tidak bisa, cuman masih kaku gitu. Akhirnya pergilah ke Pare untuk sebelum berangkat ke Azerbaijan maksudnya. Jadi Mama dikabarin sama saudaranya itu ketika aku lagi berangkat ke Pare untuk searching, untuk cari tempat les yang cocok gitu kan. Lagi di jalan tuh dikabarin kayak gitu. Habis itu di Pare lah, cuman 1 bulan kalau nggak salah, di tengah-tengah masa-masa di Pare dikabarin lagi, udah Liv, kamu berangkat sekarang aja. Padahal niatnya tuh nggak sekarang gitu, nanti.
Ketika udah daftar, udah keterima. Tapi dikabarin, udah sekarang aja coba, nanti minggu depan kamu janjian bikin visa gitu. Ya udah, cepet-cepet tuh. Kita dadakan, semuanya dadakan, langsung bikin visa, nyoba, langsung kebetulan ada yang bantuin juga. Jadi dari KBRI sana ngirimin surat untuk aku bisa dapat surat undangan untuk bisa ke Azerbaijan. Singkatnya kayak gitu. Akhirnya pergilah aku ke Azerbaijan tanpa dengan persiapan bahasa Inggris yang ya lumayan lah, udah bisa dikit-dikit lah bahasa Inggris gitu. Nah di Azerbaijan masih nganggur nih, nggak ada apa-apa, ya kan. Ya udah, pokoknya ketika itu coba cari tempat lesnya les IELTS gitu supaya karena kita mau kuliah ya yang dibutuhkan kan skill bahasa Inggris seperti writing, reading dan lain sebagainya kan, itu yang penting. Itu aku coba les IELTS dan jadi selama dari November mulai les itu, jadi dari November Desember 2016 itu masih nganggur tuh. Januari tuh udah mulai les tuh, les bahasa Inggris. Selain itu coba karena di Azerbaijan itu memakai bahasa Azerbaijan dan juga bahasa Rusia, aku coba mengikuti les bahasa Rusia juga gitu. Sampai sekarang masih ikut lah, sebelum ke Turki ini masih ikut les bahasa Rusia gitu. Jadi udah 2 tahun sih belajar bahasa Rusia juga. Bahasa Azerbaijan juga sudah, ya nggak belajar sih sebenarnya, cuman otodidak aja. Cari di internet lah PDF gitu kan, nyari yang murah aja, yang gratis, PDF bahasa Azerbaijan gitu. Dan juga di YouTube juga ada kan. Nah, di YouTube juga ada. Ya udah belajar bahasa dari situ otodidak, sering-sering praktek, akhirnya dikit-dikit bisa lah kalau misalnya ngomong sama orang mau beli apa gitu di Azerbaijan. Singkat cerita kayak gitu untuk di awal ya, sampai keterima di. Nah, itu proses dari Indonesia ke Azerbaijannya itu. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan sedikit motivasi di situ, inspirasi bahwasanya apa ya, planning Allah itu pasti lebih baik gitu. Dulu pernah mau ke Turki, sampai benar-benar yakin, ternyata nggak dapet. Ternyata dapatnya di Azerbaijan. Azerbaijan ternyata nggak jauh beda dari Turki, sama-sama negara Muslim, sama-sama pakai bahasa yang mirip ya, nggak sama plek, cuman mirip gitu kan. Bahasanya mirip sama bahasa Azerbaijan, bahasa Turki sama gitu, karena satu rumpun. Dan ada kesempatan lain juga untuk belajar bahasa Rusia kayak gitu. Terus gimana bisa ke Azerbaijan, ke Khazar University. Jadi dulu coba daftar, kebetulan ada salah satu mahasiswi di sana yang sudah mengikuti proses dan sudah keterima ya. Yang sudah keterima. Selanjutnya mulailah itu mengikuti berkas-berkasnya. Nah, kalau mungkin teman-teman semua ingin tahu tata cara sampai bagaimana berkas-berkas dan lain sebagainya, di sini aku bisa share screen sih. Tapi sebelum aku melanjutkan ke situ, mungkin itu nanti di akhir ya, bisa ya. Aku mau menjawab juga nih, bukan menjawab sih, sedikit informasiin juga mengapa memilih Azerbaijan untuk studi. Sebenarnya nggak memilih karena dipilihkan, sebenarnya kayak gitu. Karena waktu itu mama bilang, udah kamu kesana aja, ada saudara kok aman gini-gini. Sebenarnya nggak mau karena melihat Azerbaijan yang negara apa sih gitu kan, negara nggak terkenal, terus habis itu dengar katanya muslimnya di sini Syiah gitu kan, waduh deg-degan, tambah serem, wah nanti gini. Ya tapi ya udah nggak apa-apa kan di sana ada saudara, jadi aman gini. Pokoknya debat akhirnya ya udahlah daripada nggak kuliah gitu, karena ketika itu coba SBMPTN emang nggak niat ikut SBMPTN kan gitu, nggak niat ikut SBMPTN, jawabnya ngaco gitu kan, jadi ya nggak keterima gitu. Bahkan sempat karena saking galonnya sempat mau nyoba daftar di, udah coba aja kampus-kampus yang ada di Surabaya, kan aku dari Surabaya, coba aja daftar yang di kampus-kampus apa kek, di mana di Surabaya murah-murah gitu, yang cuma 1 juta per semester, 2 juta, yang penting kuliah dulu, tahun depan baru kuliah lagi. Katanya orang tua ngapain kayak gitu, kalau mau kuliah bener gitu. Kalau kayak gitu mending nggak usah sekalian kan. Wah, ya udah daripada nggak ini, ya udahlah sekalian lah di Azerbaijan, nggak apa-apa. Mumpung ke luar negeri gitu kan. Akhirnya kayak gitu. Kalau dibilang kenapa ke Azerbaijan ya karena sebenarnya kayak gitu. Cuman ada ketika sampai di Azerbaijan, semua yang aku pikirkan dari awalnya kayak Azerbaijan tuh kayak negara apa sih gitu kan, nggak jelas gitu kan. Ternyata bagus di sini di Azerbaijan. Gedung-gedungnya bagus, Eropa banget lah. Beda sama Turki.
Walaupun memang satu rumput, beda sama Turki, beda sama Timur Tengah gitu. Jadi nggak kerasa tuh Timur Tengahnya. Jadi lebih ke kerasa Eropanya. Apa ya? Kayak gedung-gedungnya gitu kan, banyak taman, transportasi umumnya juga mudah kan gitu. Jadi itu bagus banget sih. Nah sekarang mungkin aku bisa ini ya, ngirimin share screenan presentasi. Di sini ada PowerPoint juga yang bisa aku share buat teman-teman semua. Semoga udah lihat. Belum kelihatan karena aku cuma bisa buka di ini. Oke, semoga aman. Lanjut. Nah, ini secara umum tentang Azerbaijan, terletak di pegunungan Kaukasus. Seperti yang aku bilang tadi, Rusia, Georgia, Armenia, sama Iran. Azerbaijan di sini, ini terpisah gitu kan. Di sini ada Nakhchivan, ini tempat yang bersejarah banget, sebagai ibu kota peradaban Islam di Azerbaijan. Gitu. Keren kan? Ibu kota peradaban Islam di Azerbaijan. Itu ada di Nakhchivan. Selanjutnya, salah satu pecahan Uni Soviet, ya makanya kenapa Azerbaijan berbicara bahasa Rusia. Gitu. Turki di sini nih, kecil. Berbatasan sama Nakhchivan, jadi berbatasan sama 4 negara. 3 negara, 1, 2, 3, 4 negara berbatasan di sini nih. Di pojokan Nakhchivan. Jadi kalau misalnya dari Azerbaijan mau ke Turki, harus naik pesawat. Kalau mau naik darat, bisa lewat sini. Lewat Georgia gitu. Nggak bisa lewat Armenia karena ada masalah. Kalaupun mau ke Nakhchivan, kita harus naik. Kalau mau naik bis itu harus lewat Iran. Kalau pesawat juga dia bakal muter Iran dulu baru ke Baku gitu. Baku ibu kotanya di sini. Ini. Dan ini Caspian Sea ini adalah bukan ini loh ya. Caspian Sea ini bukan laut sebenarnya, tapi danau paling besar kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada ada kenapa Azerbaijan? Nah, ini secara umum lah ya. Leading country in the Caucasus region and post-Soviet countries. Jadi negara yang bisa dibilang bisa dibilang paling maju ya di antara di negeri-negeri di daerah Kaukasus lagi kayak Georgia, Armenia, dan juga post-Soviet country seperti Tantan itu, negara Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, yang gitu-gitu. Itu yang bisa dibilang maju Azerbaijan gitu. Dan juga nggak banyak mahasiswa Indonesia di sini. Jadi kita memiliki nilai lebih lah, pengalaman banyak gitu kan. Dekat sama KBRI, kita suka bikin acara bareng gitu. Asik kalau misalnya mahasiswanya itu dikit ternyata. Jadi kita sama-sama kenal gitu. Kenalnya deket banget gitu kalau misalnya di Azerbaijan. Terus habis gitu ada rasa Eropa, harga Asia. Nah, jadi di Azerbaijan itu murah gitu, affordable price gitu. Rasa Eropa, harga Asia, bener. Kalau dibandingkan Eropa mungkin lebih murah banget. Tapi dibanding Asia, ya tidak standar Asia banget sih, cuman masih murah lah gitu. Sama Turki sebenarnya currency-nya lebih gede, mata uangnya lebih gede gitu. Satu manat, kan mata uangnya manat tuh sama dengan Rp9.000. Kalau sekarang hampir Rp10.000 karena Indonesia lagi kurang bagus ekonominya. Jadi harganya mungkin bisa bilang lebih kalau biaya hidupnya itu kayak di Jakarta sih. Lebih murah bahkan dari Jakarta. Gitu. Untuk komunalnya seperti listrik dan lain sebagainya itu lebih murah sebenarnya. Habis itu totally safe. Nah ini aku bisa bilang kalau misalnya Azerbaijan itu safe banget karena memang sangat benar-benar benar-benar nggak bukan anti siapa ya, kriminalnya tuh dikit gitu loh. Kriminalnya tuh rendah sekali. Bahkan kalau misalnya kita misalnya kehilangan dompet jatuh di mana, mungkin masih bisa ketemu besok gitu. Aku naruh HP, aku naruh ini aja deh. Kan lagi ke mall, ke food court gitu. Taruh tas aja di food court gitu. Ya kita beli-beli aja, jalan-jalan kemana sekeliling mall,
itu tas gitu nggak ada yang megang. Itu tas juga itu tempat duduk biasanya buat booking tempat duduk sih kalau misalnya di food court tuh naruh tas gitu kan. Itu juga nggak bakal ada yang megang, nggak bakal bergerak gitu. Jadi insya Allah aman gitu. Di kampus juga kayak gitu, aman banget. Tempat-tempat tourismnya juga bagus, historinya juga bagus dan lain sebagainya. Dan berkesempatan juga mempelajari banyak bahasa. Ini Azerbaijan, Turkish, dan Rusia. Itu sih sebenarnya. Nah, ini ada beberapa kampus-kampus terbaik di Azerbaijan. Ada Baku State University, di situ juga bisa teman-teman lihat. Azerbaijan State Economic University, ada university bagus juga, ada university bagus dan terbaru, dan paling modern lah istilahnya, ada university ini. Habis itu ada Khazar University juga, salah satu kampus swasta terbaik ketika itu, kalau Khazar University. Selanjutnya, dan lain sebagainya lah, bisa dilihat di situ. Nah, sekarang beasiswa apa aja nih? Jadi di Azerbaijan secara umum ada 3 beasiswanya. Ada beasiswa Khazar University International Scholarship Program, which is aku dapat yang itu, KWSP. Habis itu ada University Scholarship sama Scholarship Program for Citizens of the OIC. OIC itu negara-negara Islam, lah gitu, Organization Islamic Cooperation gitu. Dan NAM itu non-line movement atau negara non-blok. Member countries dan Indonesia masuk ke dalamnya. Itu. Dari tiga beasiswa ini mahasiswa Indonesia bisa dapat kayak gitu. By the way, ini Andre, sorry, kan waktunya masih ada berapa lama nih? 40 menit kan di Zoom. Halo? Kemungkinan masih banyak, Kak, soalnya tadi sudah ada bukan peringatan sih, sudah ada pemberitahuan bahwa sudah melakukan 40 menit pembicaraan. Oke. Oh, jadi unlimited nih ceritanya? Sepertinya ya. Amin, ya udah kalau gitu. Lanjut lagi ya. Kalau misalnya terputus apa-apa, langsung aja masuk ke link yang sama ya. Nanti Andre bisa langsung start lagi. Kalau misalnya sekiranya putus ya. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya nih, aku sekarang membahas tentang Khazar University International Scholarship Program. Jadi ini adalah beasiswa yang ada di kampus aku. Jadi Khazar University International Scholarship Program ini dibuka setiap tahunnya, dari bulan Desember sampai tanggal 15 April. Nah, tahun ini di-extend sampai Mei. Gitu, di-extend sampai Mei ya. Jadi teman-teman masih bisa daftar. Masih lama kan. Sekarang April udah masih di-extend sampai Mei, jadi bisa daftar lah, masih bisa daftar. Nah, 2 jenis beasiswanya ada Excellence Scholarship sama Merit Scholarship. Nah, kalau misalnya Excellence Scholarship ini khusus untuk master sama PhD, sama doktoral. Kalau Merit Scholarship untuk bachelor juga bisa, sarjana, master, sama doktor. Link beasiswanya di situ. Nanti aku bisa kirimin juga di grup link beasiswanya. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa program-program yang ditawarkan di Khazar University. Di situ teman-teman bisa lihat. Bisa di screenshot kalau mau ya, bisa juga boleh, nggak apa-apa kok. Ada macam-macam tapi nggak terlalu banyak juga ya. Sebenarnya cuma ada beberapa fakultas, cuma ada 5 fakultas kalau nggak salah. Ada humanities, di situ juga education, humanities and social sciences, itu aku masuk di situ. Terus ada teknik, ada fakultas teknik, fakultas ekonomi, gitu kan. Udah 3 aja yang main fakulti itu gitu. Tapi programnya banyak gitu. Teknik bisa, political science, aku international relation, finance di ekonomi dan lain sebagainya bisa masuk. Oke. Ini secara umum programnya. Selanjutnya di sini ada apa? Nah, ini excellence scholarship secara umumnya gitu, secara detail, sorry. Jadi excellence scholarship ini banyak yang nge-distract di HP, jadi agak kurang fokus. Khazar University Scholarship ini 100% dapat scholarship gitu, covers the full tuition fee of international students, 100% scholarship, jadi nggak perlu bayar, full scholarship. Tapi does not cover living, travel, and other expenses gitu. Jadi teman-teman masih harus membayar untuk pesawat, bayar buat asrama, bayar buat makan dan lain sebagainya. Jadi ini
beasiswa yang ditawarkan di Khazer University ini totally tidak full tuition, maksudnya tidak mengcover biaya hidup, living allowances gitu. Dan ini akan diberikan untuk 1 tahun sebenarnya. Cuman nanti ada prolongation atau perpanjangan depending on the academic performances of the student. Tergantung GPA kita lah, tergantung IPK kita lah, istilahnya kayak gitu. Dan semua negara bisa apply, termasuk kita nih, gitu kan. Semuanya bisa mendaftar tuh. We can apply be it citizen of a country other than Azerbaijan. Jadi semua foreigner itu bisa untuk mendaftarkan diri sebagai untuk mendapatkan beasiswa dari Khazer University. Jadi ini Khazer University adalah kampus swasta ya sebenarnya, bukan kampus negeri. Nah, selanjutnya ada Khazer University Merit Scholarship. Nah, di Merit Scholarship ini kita cuma dapat 75%, 50% atau 25% dari biaya perkuliahan gitu. On a competitive basis. Jadi tergantung tim pemilihannya bagaimana gitu kan. Jadi akan di-cover gitu. Jadi total biaya kalau nggak pakai beasiswa itu total biayanya 5.000 USD. Ya. Jadi 5.000 USD itu lumayan gitu, panjang juga banyak juga ya, sekitar nggak tahu, dikira-kira aja 5.000 kali sekarang udah 15.000, mahal ya. Udah Indonesia, currency Indonesia, rupiah udah mulai turun gitu. Sekitar 5.000 USD, 5.000 US dollar. Nah, mengcover 75%. Alhamdulillah aku dapat yang 75%. Jadi setiap tahunnya, ini annually ya, tiap tahunnya aku masih bayar 1.250. Sekitar 18 juta lah per tahun, 2 semester gitu. 18 juta jadi sekitar ya 6 juta per bulan, itu masih normal lah untuk harga Indonesia, kampus-kampus di Indonesia masih normal lah ya. Dan kebanyakan dapat 75% gitu. Kalau nggak dapat 100%, kebanyakan dapat 75%. Tetap sama, nggak mengcover biaya hidup, jadi tetap tanggungan sendiri gitu. Persyaratannya di sini. How to apply. Find your program. Pertama kamu harus cari program kamu mau program apa, ada nggak di situ kan. Habis itu coba mengisi admission application form-nya. Di situ ada form aplikasi, kamu isi. Terus juga mengisi scholarship. Jadi ada 2 aplikasi nih, kamu harus isi. Ada aplikasi untuk pendaftaran, pertama pendaftaran ke kampusnya, karena ada juga mahasiswa pelajar yang mendaftar tapi nggak dapat beasiswa dari kampus. Tapi diterima di kampus gitu. Jadi harus mengisi 2 tuh, memohon untuk mendaftar untuk diterima di kampus dan memohon untuk mendapatkan beasiswa. Itu yang kedua ya, scholarship application form. Semuanya bisa di-download di web, nanti bisa aku kirimin di grup ya. Submit your application along with required documents. Jadi semua dokumen-dokumennya dikirim ke international office gitu. Itu ada web emailnya international@khazer.org dan detailnya tanggal 15 April. Tapi tahun ini di-extend sampai Mei, awal-awal Mei kalau nggak salah. Jadi teman-teman masih bisa daftar. Kalau mau mendaftar bachelor atau mungkin master, khusus untuk teman-teman yang udah lulus loh ya, yang sudah memiliki ijazah gitu. Kalau masih SMA itu susah ya, bisa dibilang nggak bisa diterima gitu, bisa dibilang ya, karena nggak ada case-nya. Kalau misalnya orang yang lulus SMA, yang masih SMA tapi mau daftar keterima tuh belum ada case-nya sih sampai sekarang gitu. Jadi harus sudah punya ijazah dan transkrip nilai, itu yang paling penting untuk bachelor. Kalau untuk master perlu beberapa rekomendasi. Nah ini requirements-nya apa aja? Pertama, application form-nya gitu untuk pendaftaran. Habis itu sertifikat atau ijazah SMA atau ijazah sarjana S1 untuk master ya. Habis itu transkrip nilai. Statement of purpose ini adalah ini ya. Kalau nanti kamu perlu menjelaskan kenapa kamu mau ke Baku, kenapa kamu mau ke Azerbaijan, kenapa kamu mau ke Khazer University, dan kenapa kamu memilih jurusan ini, itu secara umum ya. Kenapa? Mungkin karena aku mau menjadi seorang diplomat untuk HI, atau aku mau menjadi seorang insinyur untuk teknik, dan lain sebagainya gitu. Dijelaskan di statement of purpose. Selanjutnya CV kamu
Kamu bikin aja CV sebisa kamu, nggak apa-apa. Dulu CV aku juga biasa aja, jadi fine lah, nggak ada masalah di situ. Medical examination certificate ini dari bisa minta ke rumah sakit lah, gampang. International passport juga kamu harus punya paspor. Kalau nggak punya paspor, gimana kamu bisa ke luar negeri kan gitu. Karena buat visa juga kan. Habis itu, two reference surat rekomendasi untuk master ya. Jadi untuk master bisa minta surat rekomendasi, bisa dari dosen kamu, bisa dari rektor kamu, bisa dari tempat kerja. Misalnya kamu udah kerja, bachelor udah kerja tuh bakal menjadi nilai plus loh. Kalau kamu udah kerja dan kamu misalnya sudah berpengalaman dalam bidang kamu, terus kamu mau masuk ke sebuah, mendaftarkan diri kamu untuk mendapatkan scholarship, itu menjadi nilai plus gitu. Jadi itu juga bisa di Khazar University. Dari bos gitu, surat rekomendasi bisa juga. Habis itu standardized English language test course valid TOEFL atau IELTS course itu sebenarnya optional aja. Jadi nggak wajib nih. Ini berita bagus buat teman-teman semua. Nggak wajib ada TOEFL, IELTS, yang penting bisa bahasa Inggris. Soalnya kalau misalnya kamu nggak bisa bahasa Inggris, kalau di sarjana, di bachelor, kamu masih ada SKS belajar bahasa Inggris. Jadi ya sebenarnya kamu bakal perlu bahasa Inggris juga. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris tapi kamu nyoba, mungkin bisa keterima, tapi ya kamu akan mengalami kesulitan gitu aja. Jadi paling nggak asing dengan bahasa Inggris, pernah belajar bahasa Inggris, dan atau mungkin kamu pernah belajar IELTS aja sih, karena di situ ada speaking, writing, reading, sama listening, dan itu penting banget buat kamu yang mau belajar ke luar negeri gitu. Kalau di Khazar University nggak perlu IELTS, nggak perlu TOEFL. Aku juga nggak punya IELTS, nggak punya TOEFL, bisa masuk kok gitu. Selanjutnya adalah sertifikat mungkin ekstrakurikuler apa gitu. Ini untuk bachelor aja, jadi untuk S1 aja. Kalau master nggak perlu ngapain gitu. Ya, ini secara umum requirements-nya ini ya, kayak gini gampang. Untuk PhD sama sebenarnya. Application form, master degree diploma, akademik transkrip, habis gitu research proposal gitu. Kamu mau membuat riset apa gitu buat PhD, buat teman-teman yang master ini. Terus list publications, kamu sudah membuat jurnal apa yang udah dipublish di mana, udah dipublish di mana. Habis itu surat rekomendasi sama, copy international passport sama, medical examination certificate juga sama, CV juga sama. Habis gitu proven English language skills in reading and writing. Sebenarnya ini nggak harus gitu kan, are not compulsory. However, the application with standardized score will have competitive advantage. Jadi kalau misalnya kamu punya TOEFL atau IELTS itu dan tinggi, misalnya nilainya bagus, standarnya sih di atas 6 ya. 6 itu lumayan gitu. Di atas 6 lah, 6,5 lah. 6,5 itu standar internasional buat IELTS. Kalau buat TOEFL aku kurang tahu karena tidak terlalu mendalami TOEFL. Biasanya ke IELTS aja. 6,5 standarnya sih. Kalau kamu dapat 6 udah lumayan lah. Semakin besar semakin bagus. Itu buat PhD. Nah, selanjutnya adalah beasiswa dari dari Ministry of Foreign Affairs, dari Kemlu Azerbaijan. Jadi ini beasiswa untuk Organization for Islamic Cooperation, OIC, atau OKI, dan negara non-aligned movement, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia bisa daftar di sini ya. Kalian semua bisa daftar, teman-teman semua bisa daftar. Nah, oke, setiap tahunnya beasiswa dari kita menyebutnya AIDA Scholarship. Kenapa? Karena AIDA ini adalah salah satu kayak program yang ada di Ministry of Foreign Affairs, Kemlu Azerbaijan. Jadi beasiswa AIDA ini setiap tahunnya dipilih 40 pelajar dari semua negara. Jadi cuma 40 yang bakal masuk ke Azerbaijan gitu. Dan belum tentu satu negara dapat satu, belum tentu. Bisa jadi satu negara dapat 2, negara ini nggak dapat. Tergantung kapasitas teman-teman itu, kapasitas personal itu gitu. Jadi susah, cukup kompetitif ya ini. Semua linknya bisa dapat di situ, nanti aku juga share linknya di grup, tapi di akhir ya, karena sekarang lagi sibuk dong. Oke. Nah, selanjutnya beasiswa ini meliputi pembayaran SPP. Kamu totally full tuition fee, jadi kamu nggak perlu bayar. Kamu dapat duit per bulannya 800 AZ, itu sangat luar biasa banyak sekali ya, karena kamu cuma butuh 500 USD 500 AZN atau manat untuk bisa hidup di Azerbaijan. Jadi kalau 800 kamu bisa sedikit jajan gitu, sedikit foya-foya lah. Tapi jangan foya-foya kamu
Tiket pesawatnya dapat juga per tahun kamu bisa pulang PP Azerbaijan ke Indonesia tiap tahunnya. Dapat uang bulanan 6, juta rupiah, lumayan. Mungkin sekarang naik karena rupiah turun ya, tapi tetap dapat 800 AZ gitu. Selanjutnya asuransi kesehatan dan juga pembuatan visa juga akan di-cover sama ini pemerintah Azerbaijan. Selanjutnya ini ada beberapa kampus-kampus yang sudah bisa dipilih dan tiap tahunnya berbeda. Gitu. Dan by the way ini beasiswanya sudah tutup dari Februari kemarin, jadi teman-teman mungkin bisa daftar ke tahun setelahnya gitu. Tapi mungkin persyaratannya juga berbeda karena tahun kemarin ternyata kampus-kampusnya tidak sama seperti ini. Khazer University masuk di beasiswa ini. Kalau sekarang ini untuk kampus-kampus negeri aja kayak gitu. Ya, kayak di ada university ini kampus ada nih yang ada di gambar ini nih kampus ada dan bagus banget kampusnya, modern banget, kelihatan Eropa banget dan di situ banyak banget foreigners gitu. Dan di situ pakai bahasa Inggris. Jadi kamu harus kalau mau masuk ada university harus bisa bahasa Inggris dan harus punya nilai IELTS atau TOEFL gitu. Nilai IELTS harus tinggi 6,5 juga kayak gitu. Ini kampusnya. Selanjutnya adalah persyaratannya secara ini aja biar cepat, bla 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 aja. Kalau misalnya untuk sarjana batasnya sampai 25 tahun, untuk master 30 tahun dan doktoral 40 tahun batasnya ya. Kamu bisa daftar di umur. Tapi kalau nggak salah tahun ini untuk master bisa sampai 40 tahun kalau nggak salah. Doktoralnya mungkin bisa lebih gitu. Batasnya ini sih. Selanjutnya makanya kamu nanti harus buka webnya dan juga lihat e-commerce yang barunya gitu. Persyaratan yang baru. Selanjutnya dokumen pendaftarannya apa aja? Formulir pendaftaran kamu bisa unduh di web, ijazah dan transfer kamu, CV juga, paspor, habis gitu dokumen kesehatan bisa dapat di rumah sakit mana aja, khususnya rumah sakit negeri atau mungkin rumah sakit swasta yang bisa provide bahasa Inggris itu lebih baik ya. Habis itu sertifikat bahasa Inggris, IELTS. Nah, IELTS-nya kalau misalnya untuk sarjana mungkin 5 aja cukup gitu, graduate atau graduate 5,5. Ini rendah, termasuk rendah karena apa? Karena kebanyakan di kampus-kampus sebelumnya, di kampus-kampus ini, itu kamu nggak perlu, ada beberapa kampus kayak Bakusir University, Engineering University, dan lain sebagainya, itu memakai bahasa Azerbaijan. Jadi kalian akan belajar dengan bahasa Azerbaijan untuk program ini, kecuali di ADA University. Kayak gitu, makanya mereka nggak perlu IELTS yang gede-gede banget. Paling nggak kamu bisa bahasa Inggris sih, sebenarnya kayak gitu. Pengumpulan semuanya ini agak membingungkan sebenarnya karena tahun lalu ini bisa dikirimkan melalui Embassy Azerbaijan dan tahun ini Embassy Azerbaijan mereka nggak mau tahu tentang ini, jadi agak aneh sih sebenarnya. Akhirnya KBRI punya inisiatif karena di sini coba bisa dibaca kalau misalnya semua hard copy atau file-file copy itu dokumen dapat dikumpulkan ke Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Indonesia atau ke KBRI Baku sebenarnya. Nanti disalurkan ke Kementerian Luar Negeri. Jadi nanti semua dokumen harus dikirimkan bisa ke KBRI Baku. Insya Allah tahun depan KBRI Baku bisa menerima juga sih. Kalau tahun ini banyak banget yang nanya, dan kita juga bingung sebagai teman-teman yang ada di Azerbaijan, karena sampai sekarang hanya 1 orang aja yang bisa berhasil mendapatkan beasiswa ini. Gitu. Ada beliau doktor di Baku State University, jurusan HI. Itu bagus sih. Karena mungkin kebetulan beliau punya channel banyak di kementerian, jadi banyak rekomendasi juga, makanya bisa mendapatkan beasiswa ini. Dan ini beasiswa sangat ketat, sangat kompetitif, dan kayak bisa dibilang, aku sendiri, aku malas daftar yang susah-susah gitu. Mendingan yang gampang kayak Khazer University International Scholarship tadi gitu. Itu gampang sebenarnya. Tinggal ngumpulin berkas, tiba-tiba keterima. Nah, prosedur penyeleksiannya bisa lewat ada wawancara juga gitu. Tapi nggak tahu, kemarin temen aku itu dia nggak wawancara. Nah, jadi walau alam di Khazer University juga gitu. Ada yang wawancara, ada yang enggak gitu. Kebetulan aku nggak wawancara, tapi teman aku juga ada yang wawancara. Kayak gitu. Ini secara umumnya. Selanjutnya adalah ada university. Ini beasiswa untuk mahasiswa internasional dari berbagai negara. Pendaftaran dibuka sampai 5 April aja. Dan kalau misalnya mau mendaftar mandiri sampai 1 Juli juga masih bisa. Tapi di sini kampusnya mahal karena bagus banget kampusnya. Bisa dibilang the best university in Azerbaijan lah gitu. Pengumumannya sampai tanggal 15 Juli. Websitenya itu ada edu.az. Kalian bisa dapat
buka aja ada University Google, nanti dapat kok. Nanti aku juga insya Allah akan kirimin juga di grup. Persyaratannya apa aja? CV, foto, international passport, habis gitu ijazah dan juga transkrip kamu. Habis itu statement of purpose. Tetap kamu harus menulis statement of purpose karena itu penting ya. Dan juga ada English test score, IELTS yang lebih dari 6,5. 6,5 lah. Dan di sini ada jurusan apa aja? Pertama ada Diplomacy and International Affairs, Public Administration, Business Administration, dan Education Management. Jadi cuma dikit nih. Karena Azan University ini adalah kampus baru, kampus yang baru didirikan tahun 2008, dan juga cuma ada program master aja gitu. Jadi bachelor dan master, sorry. Kalau PhD belum ada untuk ada university. Tapi ini bagus sih, kampusnya keren banget. Standar internasional banget, dan juga benar-benar keren lah pokoknya. Fasilitasnya juga gede, bangunannya bagus, kampusnya juga bagus, di tengah kota, dan pokoknya keren lah ada university. Cuman mahal aja, karena dan pendapat beasiswa juga agak susah sih sebenarnya. Kalau di ada university itu agak susah untuk mendapatkan beasiswa, karena cukup kompetitif, sangat kompetitif, kayak gitu. Oke. Selanjutnya ini ya, hidup di Azerbaijan tuh gimana sih gitu kan. Nah, Azerbaijan tuh punya 4 musim seperti negara-negara lain. Ada summer, autumn, winter, fall, itu ada semua 4 musim. Habis itu kota Baku, kota angin. Di sini anginnya kenceng banget gitu. Musim panas angin kenceng, musim dingin apalagi. Jadi parah. Apalagi di pinggir pantai. Ini kebetulan lagi nggak angin aja sih. Jadi suka angin kenceng gitu, tiba-tiba habis itu hilang anginnya. Jadi sering banget angin kenceng kayak gitu. Harga-harga tuh cukup terjangkau seperti yang aku bilang tadi, di Azerbaijan itu murah ya. Harga ya kayak di Jakarta lebih murah dari Jakarta lah, kayak di Bandung lah istilahnya gitu. Mungkin kayak Surabaya juga ya. Dan harga-harga komunal, harga listrik, air itu murah banget, murah pakai banget. Internet juga murah. Unlimited tuh cuma sekitar 150.000 rupiah itu unlimited sih internet. Itu murah sih. Nggak tahu kalau di Indonesia berapa ya. Cuma itu unlimited 150.000 1 bulan, itu lumayan sih kalau menurut aku ya. Dibandingkan di Turki, ternyata mahal kalau di Turki. Ternyata ada beberapa, kalau dibandingin Turki sama Azerbaijan, di Turki ternyata ada beberapa yang lebih mahal ternyata gitu. Selanjutnya, masyarakat lokalnya ramah. Orang-orang Azerbaijan itu ramah sama foreigner. Kalian tiba-tiba suka di sapa gitu, nggak kenal nyapa gitu kan. Kadang-kadang kita sebagai foreigner aneh gitu. Apalagi muka-muka Asia kayak kita itu dibilang, kalau nggak Japan, Korea, ya Cina gitu. Orang-orang bilang ni hao, kayak gitu ya. Biasanya aku, dan I don't care lah gitu. Just ignore it aja sih sebenarnya kalau misalnya aku sendiri. Ramah banget, dan mereka helpful. Kalau misalnya kamu tanya sesuatu sama mereka, mereka bahkan bisa membantu dengan ini. Misalnya nunjukin jalan gitu. Aku mau ke sini, kamu bisa dianterin sama dia gitu. Sampai ke tempat tujuan dengan aman, dan dia bakal make sure kalau misalnya kamu aman sampai tujuan. Bahkan teman aku juga dulu pernah pertama kali ke sini, beliau master student, sekarang sudah graduate, sudah lulus. Pertama kali ke Azerbaijan, dia nggak ada internet gitu. Dia tanya aja random, di situ ada cewek cakep, cewek cakep. Dia ada cewek di situ, terus tanya aku bisa nggak pinjam HP kamu buat telepon teman aku yang ada di sini, which is itu telepon aku gitu. Dia tanya, dia dipinjemin HP-nya, terus ditinggal dong. Aku mau beli dulu ya, kamu tunggu di sini. Ditinggal HP-nya ke orang yang belum dikenal, teman aku. Jadi dia kayak pas ngechat aku, ini Liv, ada cewek nih tiba-tiba minjemin HP-nya terus tinggal. Jadi ini bisa aja HP aku bawa, tapi kan nggak enak gitu. Ya udah dia tungguin itu. Karena mungkin kelihatan baik ya orang Indonesia, approach-nya baik gitu. Habis itu, jadi ramah banget ya orang-orang Azerbaijan ramah. Tapi juga ada beberapa orang-orang yang masih bisa dibilang villagers itu masih agak kolot ya, masih kayak baru lihat foreigner gitu, kayak ini lihat bule dikit aja udah kaget gitu loh. Masih banyak juga yang kayak gitu, apalagi kalau misalnya tinggal di pinggiran-pinggiran kota. Masih aja yang kayak gitu. Tapi kalau di tengah kota, insya Allah banyak banget foreigner di sini. Sudah mulai banyak ya mahasiswa asing di Baku, jadi sudah biasa sih. Habis gitu multilingual juga. Aku bilang tadi, bahasa Azerbaijan, bahasa Turki, dan bahasa Rusia. Kalian bisa ada kesempatan untuk berbahasa Rusia ya.
Jadi bukan berarti bakal bisa berbahasa Rusia, tapi bisa mendapat kesempatan untuk bisa belajar bahasa Rusia itu. Jadi aku kebetulan juga pernah belajar, jadi sedikit bisa lah bahasa Rusia. Transportasi umum juga murah dan mudah. Cuma 30 kepik kamu masuk kemana-mana. Jadi standarnya kayak MRT di Jakarta ya. Kalau teman-teman ada yang dari Jakarta, di situ ada MRT kan. Ya sama ngetap gitu masuk, habis itu dari ujung. Tapi kalau di Indonesia kayaknya ini deh. Setiap ini stop beda-beda ya. Kalau dari sini ke sini harganya berapa, ini berapa gitu. Tapi kalau di Azerbaijan, sekali masuk dari ujung sampai ujung bolak-balik selama kamu nggak keluar itu metro atau nggak keluar itu bis, itu nggak bakal berubah harganya, tetap sama 30 kepik. 30 kepik itu murah sih, sekitar mungkin sekarang 3.000-an lah, 3.000 rupiah lah kira-kira. 2.000 sekian, 2.500-an ke atas sampai 3.000 rupiah lah kira-kira ya. Dan itu kemana-mana murah banget. Less population, tidak terlalu ramai, walaupun memang di Baku, kalau di Baku sih ramai banget. Cukup ramai ya, di Baku nggak bisa dibilang ramai banget. Ada macetnya juga, cuman tidak seperti Jakarta. Jangan dibandingkan Jakarta sama negara lain, karena Jakarta crowded banget sih. Ya. Jadi, dan 98 populasi Muslim, walaupun Muslim sekte sebelah, which is Syiah. Ya itu. Tapi tenang aja, di sini mereka sekuler banget. Jadi apa ya? Jadi Muslim di Azerbaijan itu mereka sekuler, dan juga mereka tidak terlalu mementingkan agama sebenarnya. Karena sekuler banget ya, mementingkan agama. Jadi mereka bahkan dulu kan bekas komunis ya, bekas Soviet, bekas komunis. Jadi agama itu sebagai candu bagi orang-orang komunis gitu. Dan juga mereka tidak ngurusin, nggak sholat, nggak apa gitu. Mereka bahkan nggak tahu rukun iman, rukun Islam, nggak ngerti gitu. Tapi ada juga yang ngerti. Jadi tidak perlu khawatir, di sini bisa dibilang sangat toleransi. Bahkan satu masjid bisa sholat berbarengan gitu. Jadi kalau misalnya di salah satu masjid itu, pengalaman aku pernah sholat di masjid yang double. Di situ ada jamaah Syiah, jamaah Sunni, ya kan. Kalau maghrib, jadi kalau Syiah itu mereka sholat 3 waktu aja. Waktu subuh, zuhur, sama maghrib. Asarnya kapan? Asarnya waktu zuhur dijamak 4 rakaat kayak gitu. Maghrib, Isyanya kapan? Waktu maghrib juga dijamak gitu. Jadi karena mereka Syiah itu mengikuti, mungkin teman-teman yang pernah dengar juga, bahwasanya di Quran tuh ada 3 waktu sholat, pagi, siang, dan malam. Ya itu aja 3 waktu. Walaupun dalam prakteknya Rasulullah mengajarkan 5 waktu sholat. Itu yang membedakan sih sebenarnya gitu. Tapi kita nggak ada masalah, mau sholat ya sholat aja. Kamu kalau misalnya mau tempat sholat agak susah sih karena sekuler ya. Tempat sholat agak susah, tidak seperti Indonesia yang jalan sedikit dapat azan, nemu azan gitu kan. Di Azerbaijan nggak seperti itu. Kamu nggak bakal dengar azan kecuali kamu ke masjid di waktu sholat gitu. Dan tidak semua masjid ada azannya gitu kan. Aneh ya kan. Tapi ya begitulah yang terjadi di Azerbaijan. Masjid Sunni ada, tempat Jumatan ada, tapi sedikit, dan itu full banget, sangat-sangat ramai. Maka beruntunglah teman-teman yang masih di Indonesia, atau mungkin teman-teman yang berkesempatan untuk berkuliah di negara-negara Muslim yang Muslimnya baik, yang benar seperti Indonesia. Bukan maksudnya baiklah gitu kan, masih a practicing Muslim gitu. Maksudnya Muslim yang taat gitu. Contohnya kayak di Indonesia masih ada menteri agama diatur gitu kan. Kita mau sholat gak mudah, di mall aja ada tempat sholat gitu kan. Di Turki juga. Di Turki itu sangat menghormati yang namanya azan ya. Masya Allah banget ya. Walaupun memang sekuler ya. Sekuler banget, parah. Turki itu sekuler, cuman tempat sholat banyak, gitu. Di masjid banyak, masih banyak orang-orang yang jamaah di masjid itu banyak gitu. Kalau di kota, ya kalau aku ke Istanbul sih lihatnya sih kayak gitu, karena rame ya. Istanbul itu, bahkan di Istanbul ada tempat namanya Taksim, itu termasuk bisa dibilang red zone-nya Turki, red zone-nya Istanbul. Kenapa red zone? Karena di situ tempat-tempat diskotik ada, tempat-tempat dugem ada, tempat-tempat begituan itu juga ada di Taksim itu, kumpul di situlah. Tapi ketika azan, semua kafe matiin musiknya, menghormati azan gitu. Dan orang-orang ya tetap jalan seperti itu. Cuman itu yang bikin bikin Turki itu bagus ininya, karena itu tadi
kita masih bisa dengar azan dan masih bisa sholat dimanapun dengan mudah, ya kan? Kalau di Azerbaijan tidak bisa seperti itu, masih sangat sulit. Gitu. Ya, tapi tenang aja, bukan berarti nggak bisa. Masih kita kadang-kadang ada beberapa tempat yang kita mau izin, mau sholat di mana ya? Nanti dia kasih tahu gitu. Dan bahkan ada yang dia siapin sajadahnya, nanti dikasih batu. Jadi batu itu untuk sholatnya kaum Syiah, ya pakai batu. Kayak gitu. Dan kalau teman-teman mau sholat di masjid manapun juga nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk masalah itu. Jadi sangat toleransi dan sangat aman. Itu yang aku suka karena aku kira bahwasanya Azerbaijan itu Baku tuh lebih aman daripada Istanbul di Turki. Itu parah banget sih, copet di mana-mana kan gitu. Tapi kalau di Azerbaijan, insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada kejadian orang Indonesia dicopet sih, kayak gitu. Karena populasinya sedikit. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, sekarang di sini ada fotonya. Ya, ini sedikit kegiatan-kegiatan kita. Ini kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya, 2018, ya kan. Ini soalnya presentasi dibuat 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oke, jadi ini kegiatan kita di Persatuan Pelajar dan Pemuda Indonesia di Azerbaijan. PDGI Azerbaijan, orang-orang bilang PPI Azerbaijan karena memang ini kita sudah masuk di PPI dunia. Mahasiswa kita cuma 11 sampai sekarang, ya kan? Ya kegiatan kita kayak gini-gini aja sih. Nggak terlalu banyak seperti halnya negara-negara besar lain. Dan juga kita ada restoran Indonesia. Nah, ini yang menarik karena apa? Karena di sini restoran Indonesianya asik, murah gitu kan, dan rasanya lumayan lah. Yang memasak siapa? Ada mahasiswa kita yang masak gitu. Enak lah pokoknya. Jadi Raja Wali ini terbaik lah, best of the best lah, top Marco top, ahlinya ahli, intinya inti, core of the core. Ya enak lah pokoknya. Jadi kalau misalnya kangen masakan Indonesia, tenang aja karena ada restoran Indonesia. Jadi dan juga KBRI suka kumpul gitu. KBRI suka mengadakan kumpul di Wisma. Jadi kita bakal masak masakan Indonesia kayak gitu. Warga Indonesia sedikit makanya kita suka diundang juga untuk datang ke rumah-rumah mereka supaya kita bersosialisasi terus makan Indonesia kan gitu. Ini sedikit tentang Kota Baku ya. Bisa dilihat kotanya seperti ini dan ini real. Ini yang aku pernah datengin. Yang foto paling kiri atas itu ada Flame Tower yang bentuknya 3. Habis itu yang kanan ini adalah Heydar Aliyev Center. Ya kan? Ini museum dan juga bagus banget gedungnya. Ini gedung-gedung aja sih. Ya gedung-gedungnya kayak gini di Azerbaijan itu. Jadi udah nyaman banget, banyak banget taman gitu kan. Jadi nyaman banget buat pejalan kaki. Udaranya kalau pas musim dinginnya dingin, kalau pas musim panas ya panas gitu. Cuman ya sepanasnya sama kayak di Indonesia sih. Cuman tidak apa ya? Aku rasa nggak berpolusi banget kalau di Azerbaijan. Nggak tahu kenapa ya. Ya nggak separah Indonesia mungkin karena tidak ada motor. Motor tuh dikit banget di sini gitu. Kotanya bagus banget gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan di pertemuan kita kali ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan bisa aja bertanya lewat, lewat moderator, Andre, bisa, mungkin teman-teman udah ada yang bertanya, silahkan aja. Oke, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih Kak Alif Paramerdika untuk waktunya malam ini. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan, di mana dalam sesi pertanyaan ini ada 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, silahkan menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Oh ya, ada di chat sini ya. Coba. Oh, ada yang nanya nih, Kak mulainya jam berapa? Udah mulai, ini udah mau selesai. Jadi mau tanya boleh? Ya. Tadi mungkin udah, nggak tahu apakah sudah cukup jelas atau tidak ada yang jelas. Teman-teman yang mau bertanya juga nggak apa-apa. Kita bisa diskusi aja gitu kan. Atau yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Iya, bisa juga. Waduh, panjang. Oh, ini ada Kak yang bertanya. Kak Putri Ayu ya, dari Stikes Karisma Karawang. Oke.
Aku baca dulu ya. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Kalau pergi ke Azerbaijan nggak perlu bahasa Inggris ya untuk sarjana, tapi untuk itu tergantung kampusnya. Kalau untuk master apakah wajib? Oke. Sampai sini dulu aku jawab ya. Iya, Kak. Ya. Sebentar, sambil voice note di WA supaya teman-teman yang lain bisa. Jadi ini ada Kak Ayu yang tanya, Kak Putri ya, Putri Ayu lah. Nanya, kalau misalnya master, perlu nggak sih? Kan tergantung kampusnya ya. Kalau daftar ke Khazar University, master nggak perlu. Master nggak perlu IELTS, nggak apa-apa gitu. Kalau Khazar University. Tapi kalau misalnya daftar ke kampus lain, contohnya kayak ada university atau mungkin mau mendaftar di kampus lain juga ada yang nggak perlu sih, banyak juga sih. Jadi tergantung kampusnya juga gitu. Kalau Khazar University nggak perlu. Dan itu kampus yang paling banyak mahasiswa Indonesianya sih. Jadi aku rasa kalau master nggak perlu. Dan misalnya nih kalau kita semester 5 nih mau melanjutkan kuliah di Azerbaijan, nah ini nggak bisa nih kalau misalnya mau lanjutkan semester 5 karena misalnya kampus kamu belum ada MOU atau gimana. Itu biasanya untuk kampus-kampus yang sudah memiliki MOU sama kampus-kampus di Azerbaijan. Dan itu umum sih di luar negeri kayak gitu juga. Habis gitu, kalau bahasa Inggris kan nggak terlalu penting ya. Kalau kita orang Indonesia pergi ke sana menggunakan bahasa apa, Kak? Ya, well, aku nggak bilang kalau bahasa Inggris nggak penting. Itu maksudnya bahasa Inggris tidak wajib untuk mendaftar di kampus Khazar University itu. Cuman tetap teman-teman perlu bahasa Inggris untuk kehidupan sehari-hari gitu. Walaupun di Azerbaijan mereka orang-orangnya tidak terlalu bisa bahasa Inggris sebenarnya. Mereka pakai bahasa Azerbaijan dan bahasa Rusia. Cuman karena sekarang sudah mulai banyak foreigner dan mulai banyak turis asing, sekarang kemampuan bahasa Inggris orang-orang Azerbaijan meningkat gitu. Jadi mereka tidak asing lagi dengan bahasa Inggris. Di mana-mana pakai bahasa Inggris. Bahkan kalau misalnya mereka bakal menyapa teman-teman, hello my friend gitu kan, biasa pakai accent Rusia gitu, hello my friend, biasa kayak gitu. Walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka akan berusaha untuk approach teman-teman semua menggunakan bahasa Inggris. Jadi keep speaking English, karena keep doing English, karena kalian bakal butuh, dan itu tidak cuma di Azerbaijan, di negara manapun itu. Di Turki juga sebenarnya, walaupun di Turki parah banget. Turki lebih parah sih bahasa Inggrisnya daripada di Azerbaijan. Aku rasa sih kayak gitu. Selanjutnya, apa lagi ya? Nah, kalau kita, apakah tetap bahasa Inggris atau mereka juga mengerti bahasa Indonesia? Ini menarik. Mereka pasti nggak ngerti bahasa Indonesia, karena berbeda jauh ya teman-teman, mohon maaf gitu. Tapi di sini ada salah satu kampus kita, itu ada Azerbaijan University of Languages atau Azerbaijan Diller University. Jadi Azerbaijan ADU atau bisa dibilang ADU ini mereka mempunyai jurusan bahasa Indonesia. Dan banyak juga ada beberapa orang-orang pelajar mereka yang bisa berbahasa Indonesia dan juga bisa dekat sama kita, suka main sama kita juga gitu kan. Mereka suka datang ke acara KBRI, bahkan mereka juga menari tarian Indonesia bareng-bareng sama kita mahasiswa Indonesia di Azerbaijan. Jadi karena mereka sangat suka kultur Indonesia dan nama Indonesia sudah cukup terkenal di Azerbaijan. Jadi tapi tetap kamu nggak bisa tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia ke orang random karena tidak semuanya. Tapi jangan kaget kalau misalnya ada beberapa orang yang datang ke Indonesia yang bilang ke kamu, kamu dari Indonesia ya? Tiba-tiba ngomong bahasa Indonesia, itu ada. Walaupun nggak banyak ya, ada. Presentasinya tidak terlalu banyak, paling 5% dari 100% lah. Cuman pasti ada gitu. Dan mungkin kalau teman-teman semua mau jalan-jalan ke Azerbaijan, itu mudah, nggak apa-apa karena visanya gampang, on arrival. Jadi kamu nggak perlu bikin visa, kamu tinggal beli tiket aja, bikin visanya di airport. Cuman di masa COVID sekarang ini tidak bisa karena susah itu. Tidak ada visa on arrival lagi. Terus selanjutnya, kalau soal biaya hidup di sana setahunnya berapa, Kak? Waduh, kalau setahun berapa ya? Untuk awal-awal kita masuk gitu. Bisa asrama, pesawat, dan lain sebagainya. Pesawat tergantung, teman-teman kemarin juga ada yang dapat di bawah 10 juta ya. Pesawat tuh 7 juta, 8 juta lah. Itu paling murah dan agak susah sebenarnya untuk pesawatnya. Selanjutnya, tiap bulannya anggap aja 300 USD. Kita mikirnya US dollar ya. Jadi anggap aja uang rupiah kita itu kita tukarkan ke US dollar. 300 USD itu
ya hitung aja sih kira-kira berapa ya kalau 300 USD itu. Kalau menurut si currency ini apa namanya? Ada yang namanya XA currency. Satu dolar itu sekarang sekitar 16.000 ya. Kalau anggap aja $300 nih, aku tulis di XA currency $300 itu sekitar 4 jutaan, 4,6 juta. Itu per bulan loh ya, itu per bulan. Anggap aja 1 tahun segitulah. Ya anggap aja 5 juta kalau teman-teman semua mau lebih aman ya, 5 juta per bulan, bagi aja tuh 1 tahun, gitu tuh. 50 juta deh, banyak juga ya. Waduh, 50 juta. Ya kira-kira segitulah. 50, 20, hampir 60-an lah. 60 juta per tahun gitu. Jadi ternyata banyak kalau dihitung ya. Cuman itu tergantung dengan kehidupan teman-teman sendiri. Itu bisa berkurang tergantung tergantung gaya hidup kita sih sebenarnya kayak gitu. Selanjutnya, kalau saya ingin kuliah di sana bisa menghubungi kakak, boleh banget sih. Cuman mohon maaf kalau misalnya ini ya, aku lagi agak kalau akhir-akhir ini lagi banyak kesibukan. Jadi mungkin teman-teman bisa DM aja di Instagram kita. Instagramnya Instagramnya P3IA @PPI, aku tulis di Instagram _Azerbaijan. Aku tulis di ini aja di di Zoom ya. @PPI_Azerbaijan. Itu bisa kamu DM ke situ, nanti ada tim kita yang menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu. Tapi sebelumnya, kalau aku bisa saran ya, sebelum teman-teman nanya, mungkin jangan sampai tanya yang ini ke semua negara loh ya, ke teman-teman, ke semua orang lah, anggap aja gitu. Kita lebih baik riset dulu ya, kita cari di Google, gimana caranya ke Azerbaijan, cari webnya, beasiswanya apa aja, cari googling dulu. Kalau teman-teman sudah mendapat informasi yang banyak, baru bertanya pertanyaan yang belum teman-teman dapat. Itu lebih memudahkan kita sih. Karena kalau teman-teman tanyanya langsung, Kak, gimana sih cara ke Azerbaijan gitu kan? Bingung. Cara ke Azerbaijan ya beli tiket, bikin visa, terbang gitu cara ke Azerbaijan. Tapi kalau cara belajar di Azerbaijan, banyak tuh persyaratan-persyaratannya yang kalau kita jelasin dari awal, PR juga kan gitu. Jadi mungkin teman-teman riset dulu aja ya. Kayak tadi linknya bakal aku kirim di grup WA, jadi teman-teman semua bisa klik linknya, lihat persyaratannya, dan pastinya teman-teman bisa bahasa Inggris dong. Jadi kalau mau kuliah di luar negeri, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya susah gitu. Kalau nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa bahasa Arab, ya ke negeri Arab gitu, ke Timur Tengah gitu kan. Oke, kira-kira itu yang bisa aku jawab buat pertanyaannya Mbak Putri Ayu. Selanjutnya, ini aku langsung jawab aja, Adri ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya ada Ahmad Syamsuddin dari Makassar. Makasih Kak sebelumnya. Iya, sama-sama. Insya Allah bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau misalnya ngomongnya kecepatan ya. Mohon maaf. Di sini Kak Ahmad udah bertanya, setahu Kakak, apakah kampus asal kita juga menjadi pertimbangan untuk mendapatkan mahasiswa di luar negeri? Oh gini, ini buat teman-teman yang mungkin, ini ada juga yang pernah bertanya di seminar-seminar aku sebelumnya, Kak, kalau misalnya aku itu lulusan kampus swasta gimana, Kak? Aku lulusan kampus yang ada di kampung aku gitu. Kampus di kampung, kampus kok di kampung gitu kan. Misalnya kayak gitu. Kampus yang enggak banget misalnya gitu ya. Mohon maaf nih, kampus yang tidak terkenal, kampus yang kadang-kadang kita nyebut itu malu gitu. Kamu kuliah di mana? Di sini gitu. Itu malu gitu jawabnya. Misalnya gitu, ada yang kayak gitu kan. Aku termasuk orang yang kayak gitu. Aku nggak pernah kuliah di sekolah negeri. Dari SD sampai lulus, sampai SMA, sampai ke Azerbaijan pun kuliahnya di kampus swasta kan gitu. Jangan khawatir, jangan putus asa karena itu tidak mempengaruhi apa-apa sih. Kamu tetap bisa mencapai kesuksesan kamu masih bisa menjadi orang besar walaupun kamu berada dimanapun itu. Ya, nggak usah khawatir ya. Dan Azerbaijan pun nggak memikirkan kayak gitu sih. Selama kamu, karena di requirements-nya, di persyaratannya adalah kamu adalah
orang asing yang bukan penduduk Azerbaijan. Jadi tidak spesifikasi kamu harus kuliah di kampus terbaik di seluruh dunia, nggak harus. Kamu nggak harus kuliah di tempat itu, dimanapun bisa, kayak gitu. Apalagi untuk program master. Dan for your information, FYI, master itu beasiswanya lebih banyak daripada sarjana ya. Jadi jangan khawatir, banyak banget teman-teman aku yang mereka kuliahnya di Indonesia dan bisa melanjutkan kuliah di luar negeri, dan itu mereka kampusnya kampus biasa aja, tapi mereka orangnya orang yang sangat luar biasa gitu. Mereka orang-orang yang memiliki tekad yang luar biasa, memiliki kapasitas yang tinggi gitu, memiliki nilai yang bagus, memiliki keaktifan yang sangat luar biasa gitu kan, memiliki ide-ide yang cemerlang, memiliki akademis yang bagus gitu. Itu yang dinilai sebenarnya personalnya. Mereka gak bakal nilai kamu kan. Makanya kenapa setiap pemberi beasiswa mereka mensyaratkan untuk kamu menulis statement of purpose gitu, ya. Kenapa? Karena di situ kamu bakal dinilai dari situ, ya. Dan beberapa interviewer juga mereka akan interview kamu pertama based on statement of purpose kamu, selanjutnya based on education kamu. Itu sih yang penting. Jadi kalau kamu memiliki kapasitas yang bagus, kamu pasti bisa menulis yang bagus dong. Kamu bisa membuat statement of purpose juga yang bagus. Kalau aku tidak bisa memberi contoh yang baik karena aku sendiri masih belum bisa membuat statement of purpose yang bagus. Cuman sebenarnya contohnya banyak. Kamu bisa tanya-tanya teman-teman yang berkuliah di negara-negara yang lebih baik lagi, kayak di Eropa gitu, di UK, di manapun itu kan, di Amerika itu bagus-bagus pastinya, kayak gitu. Tapi jangan khawatir, semuanya kamu dari kampus mana aja bisa kok daftar ke Azerbaijan. Oke, selanjutnya adalah Iya Kak, tadi ada dari Abimik. ini aku langsung bacain dari Abi. Dari Universitas Tanjung Pura. Pertanyaannya, kalau boleh tahu, apakah kakak kuliah di sana datang langsung kuliah atau perlu belajar bahasa terlebih dahulu, yang biasanya 1 tahun? Nah, oke. Tadi aku belum sebutin sih, tapi nggak tahu, mungkin teman-teman sudah ini. Kalau di Khazar University International Scholarship Program, mereka secara umum Khazar University itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa bahasa belajarnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak perlu. Kalau di Khazar University langsung kuliah sih, nggak ada belajar bahasa. Kecuali kalau teman-teman mau mendaftar di kampus negeri kayak Baku State University atau Azerbaijan Academic University dan lain sebagainya. Ada program bahasa Inggris, tapi kalian tetap harus belajar bahasa Azerbaijan sih. Tapi itu penting juga untuk hidup, supaya bisa hidup di Azerbaijan. Kalau nggak bisa bahasa Azerbaijan, agak susah sih, walaupun memang tenang aja, banyak juga orang yang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Oke. Ada dia, waalaikumsalam ya dia tanya, dia salam ya, dia harus jawab ya salam. Ya, oke. Ada yang bertanya lagi? Apa udahan? Nggak apa-apa sih kalau aku. Oke Kak, mungkin untuk sesi pertanyaannya kita pending dulu ya Kak ya. Ya, boleh. Ini ada yang nanya lagi nih. Ya Atau nanti Andre mau tanya juga nggak apa-apa. nanti bisa dijawab Kak. Untuk sesi kita ke sesi selanjutnya dulu ya Kak ya. Untuk sesi selanjutnya itu sesi quotes, di mana Ketua Umum Komunitas Sanjuara ingin memberikan quotes. Nah, di sini Ketua Umum Komunitas Sanjuara akan ditemani oleh Wakil Ketua Umum Komunitas Sanjuara loh. Siapakah dia? Ini dia. Kak Nafis dan Kak Ilma, coba dong buka videonya. Biar pesertanya tahu ini loh ketua sama wakil ketuanya. Nah, itu. Oke, Kak, silakan Kak. Kak Nafis untuk memberikan quotes-nya. Sebelumnya coba cek suara dulu ya, dengar ya. Siap, dengar Kak, dengar. Dengar ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam juara untuk kita semuanya. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak kepada Kak Alif, ya, Alif Pramardika Putra yang sekarang sedang menempuh pelajaran atau belajar di Universitas Khazar mana tadi? University. Khazar University. Khazar Semoga University Azerbaijan. Ya di Azerbaijan lah, di Azerbaijan. Ya, lancar dan juga kembali ke Indonesia memberi manfaat bagi banyak orang. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Kak Alif alumni Gontor Kak Alif atau mana? Iya, Tahun 15. 15. Oh, berarti Angkatan. 15 itu beda 1 tahun. Oh gitu. Masnya dari mana? Saya perkenalkan dulu, nama saya Nafis Faisal Nur Hidayat dari Jawa Tengah ya khususnya. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Oke. Ya. Dulu di Marifat. Oh ya. Oh, Marifat. Iya. Tahun ini Hiris tahun berapa? 2016 ID. Oh, 16 ID. Oke. Ya, ID. Mantap. Salam kenal. Oke. Selanjutnya, terima kasih banyak kepada pembawa acara, tidak lupa moderator kita yang luar biasa malam hari ini, Kak Andre ya. Kak Andre, tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Wakil Ketua Umum Komunitas Sanjuara, Ilma Mutakin, yang sudah mau menyempatkan waktunya. Kak Andre. Untuk selanjutnya, Wates ya. Wates malam hari ini sesuai yang tadi dijelaskan oleh Kak Alif. Jadi saya juga pernah sempat ya, seperti Kak Alif, ingin mendapatkan beasiswa untuk ke kuliah ke Mesir. Kalau saya dulu ke Mesir ya ininya. Ke Mesir dari tahun 2 tahun saya mengejar beasiswa. Yang akhirnya Allah belum mengizinkan. Saya pernah ikut dari Kemenak, pernah ikut dari Nahdlatul Ulama, pernah ikut dari alumni Turki juga yang udah pada selesai di Turki, juga ikut juga ABBI duta besar Indonesia yang ada di Mesir, yang ada di Turki juga. Jadi sempatlah ikut berjuang seperti Kak Alif ya, tapi Kak Alif gol berjuangnya. Kalau saya masih kena tiang gawang. Mantap. Jadi ya. Gitu ya. Untuk quotesnya pada malam hari ini adalah dimanapun kita menginjakkan kaki, maka kita menjadi seorang yang bertanggung jawab untuk kemanfaatan yang ada di lingkungan kita. Jadi kita jadi pionernya ya. Oke Kak, lanjut Kak. Kayaknya ada masalah sinyal tuh dari Kak Nafisnya. Oke, mungkin ada kata-kata dari Wakil Ketua Umumnya, Teh Ilma. Bagaimana? Mungkin ada kata-kata dari Teh Ilma untuk menanggapi tadi dari quotes-nya Kak Nafis sendiri. Untuk kata tambahan dari Teh Ilma mungkin. Dari saya mungkin ya. Iya. Sedikit untuk tentang
perkuliahan di luar negeri itu sendiri, sebenarnya banyak orang yang memimpikan untuk belajar di luar negeri. Betul? Pasti betul itu. Termasuk saya. Ya, khususnya untuk daerah-daerah Eropa gitu. Banyak lah. Namun akan tetapi semua itu harus disesuaikan dengan fisiknya, dengan dengan finansialnya juga. Jangan terlalu memaksakan dan persiapkan dengan matang. Segitu saja dari saya. Oke, terima kasih Kak. Mungkin Kak Alif, jika mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, Kak, saya persilakan, Kak. Oke. Sebentar. Minum dulu. Oke. Tadi bagus quote-nya ya. Bahasa Arabnya tuh Fikuli Ardin Toto Fa'anta Masun an Ro'iyatihi gitu. Dari Kak Nafis. Dan benar kata Kak Ilma juga ya, kalau bener nggak sih? Aku salah ngomong lagi. Ilma ya, bener ya Kak Ilma ya. Iya, benar. Itu memang harus punya persiapan yang matang ya, jasmani rohani, karena kalau misalnya nggak punya persiapan yang matang, kalian bisa udah sampai nih, udah keterima gitu, dapat beasiswa, udah keterima, ternyata culture shock gitu. Ternyata, aduh aku nggak bisa nih makan makanan sini gitu. Aduh aku nggak bisa nih hidup tanpa sambal, nggak bisa nih hidup tanpa tempe tahu gitu. Walaupun di Indonesia kan bosan tempe tahu terus paling murah. Tapi di luar negeri, wow, itu makanan yang sangat luar biasa loh. Kalau ada tempe sama ada tahu, ada ayam, kita bakal milih tempe. Bener, karena ayam banyak gitu. Kayak gitu. Maka bersyukurlah teman-teman semua yang ada di Indonesia, dimanapun itu, Jafi Kuliardin Toto Fa'anta Mas'ul gitu. Maka kamu bertanggung jawab atas itu. Kamu dimanapun itu, kamu harus bisa untuk hidup dengan keadaan apapun, banyak-banyak bersyukur. Waduh, jadi ceramah nanti. Lanjut dah menjawab pertanyaan dari Kak Putri Ayu tanya lagi. Kalau kita mengikuti beasiswa itu, biar aku share di ini juga. Oke, melanjutkan pertanyaan lagi dari Kak Putri Ayu. Kalau kita mengikuti beasiswa itu, sebenarnya apa sih yang paling dilirik agar kita lolos? Waduh. Yang paling dilirik bisa dibilang mungkin apa ya? Itu tadi yang statement of purpose kita gitu. Jadi yang paling dilirik itu adalah bagaimana personality kita, bagaimana kemampuan akademisi kita, bagaimana pengalaman kita. Itu sih yang penting sih. Jadi teman-teman mungkin yang habis S1 mau S2 dan mau melanjutkan ke bidang apa gitu kan, coba carilah pengalaman dulu misalnya. Ini aku juga masih belum bisa melakukannya juga, karena aku juga masih belajar ya, masih S1 juga, masih lulus tahun tahun depan insya Allah, dan masih belum tahu mau kemana. Itu yang mungkin, karena di sini aku juga tidak bisa dibilang sebagai orang yang sudah sukses, karena masih mencari kesuksesan itu sendiri kan gitu. Masih depend on my parents gitu kan, masih sangatlah awam banget. Cuman mungkin kita bisa sharing-sharing aja di sini gitu kan. Dan yang paling bisa dilihat, pengalaman itu juga bagus ternyata. Teman aku yang Khazar University itu, dia punya pengalaman di dunia banking. Jadi makanya dia mengambil Master of Business Administration in Banking gitu. Untuk tentang perbankan lah. Dan dia memiliki pengalaman bagus, dan dia dapat beasiswa 100% gitu dari kampus. Dan memang ketika di kampus nilainya dia besar, 9 semua. Kalau di kampus aku kan skala 10 ya. Jadi 9 semua nilainya. Jadi summa kamlut lah, bisa dibilang kayak gitu. Keren banget. Jadi mungkin itu yang bisa dipertimbangkan ya, bagaimana personal kita, pengalaman,
terus bagaimana kita menulis statement of purpose itu tadi, gitu. Kenapa kamu mau kuliah ini, ngambil jurusan ini, kenapa kamu mau di sini, di kampus ini, dan kenapa kamu mau di negara ini, di kota ini. Itu perlu disebutkan juga dan perlu secara singkat ya. Dan bisa membuat si pemberi beasiswa itu penasaran sama kamu, gitu. Sehingga kamu dapat menjawab diundang interview. Ketika kamu diundang interview, kamu bisa menunjukkan bahwa diri kamu, ini loh aku bisa loh, aku tuh cocok buat kamu, cocok untuk mendapatkan beasiswa ini, itu. Dan selanjutnya siapa yang menyeleksi berkas-berkas kita? Nah, itu nggak tahu ya, yang menyeleksi kalau dari Khazar University itu ini dekan, staff dekan itu yang akan menyeleksi, karena itu yang mereka yang akan melihat bahwasanya kita cocok untuk jurusan ini gitu sebenarnya. Dan juga kalau teman-teman ini sebagai tambahan ya, sebagai tambahan kalau teman-teman semua mau mencoba untuk berkuliah di jurusan yang berbeda dengan jurusannya sebelumnya, misalnya S1-nya di jurusannya agama, S2-nya jurusan ekonomi, misalnya gitu kan, berbeda tuh. Itu juga tolong dipertimbangkan juga. Kalaupun misalnya teman-teman mau mencoba seperti itu, ada teman kita, itu dia keterima juga di beasiswa di Khazar University, dia jurusan S1-nya hukum, gitu. Taunya jurusan S2-nya dia mengambil bisnis administrasi, karena dia sempat memiliki startup bisnis gitu, jadi sudah ada sedikit ilmunya, pengalaman di bisnis. Makanya dia keterima untuk mendapatkan beasiswa di Khazar University itu. Kayak gitu. Jadi bisa dipertimbangkan juga buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan beasiswanya. Gitu sih. Itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan Kak Putri ya. Oke, gitu. Andre, ada lagi? Mungkin dicukupkan sekian dulu, Kak. Oke, siap. Oke, ini ada permintaan maaf dari Ketum Komunitas Sanjuara karena di sana sinyalnya gangguan karena di sana sedang hujan. Jadi tadi terputus. Oh iya, oke. Siap, siap. Mungkin untuk acara yang terakhir, penutup. Tapi sebelumnya, nanti kuasnya akan dilanjutkan ya di grup WhatsApp-nya. Insya Allah sama ketum akan dilanjutkan di grup WhatsApp. Untuk selanjutnya penutup, marilah kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator sekaligus host utama, Oke, di sini ada founder komunitas Sanjuara baru gabung. Sebenarnya kita mau tutup, tapi boleh, lanjut aja. Apakah dari Bapak founder akan ada sedikit ucapan, ada sedikit kata-kata dari Bapak foundernya? Kak Ilham? Assalamualaikum. Dengar nggak ya kira-kira? Dengar Kak. Kalau boleh Kak, buka videonya Kak, biar semuanya tahu ini loh Bapak founder kita. Baru nyoba aplikasi ini gimana caranya? Ya Allah. Monggo Pak, kalau ada yang ingin disampaikan Pak untuk peserta seminar motivasi batch 4 Komunitas Sanjuara Sumatera. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena baru bergabung, kondisinya benar-benar belum memungkinkan tadi, terutama sangat spesialnya anak saya ini baru tidur. Intinya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman tim komunitas yang juara dari wilayah Sumatera yang sudah membuat seminar motivasi.
skala internasional dan online. Ini yang keempat dan yang perdana banget pakai Zoom. Benar-benar terima kasih tim. Iya Kak, ini ada saran dari narasumbernya ini. Nanti siap saya simak nanti materi-materi yang sudah selesai tadi. Pembahasan tadi kalau nggak salah kuliah luar negeri asah di negeri tanah api, bener ya? Iya Kak, iya. Oke, keren banget. Intinya saya hanya mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber, kepada Kak Alif ya. Terima kasih ya meluangkan waktu, tenaga pikirannya kepada teman-teman sang juara. Semoga tidak kapok untuk diculik di sini dan menjadi berkah tersendiri kepada Kak Alif, untuk Kak Alif dan keluarga pada nantinya, dan Amin. juga. Dan Amin. teman-teman yang mendengarkan suara saya atau yang melihat wajah saya hari ini, Boleh di terima screen kasih juga makan waktunya. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita semuanya. Itu aja. Semoga kita menjadi orang yang tidak bosan untuk terus berbuat kebaikan, tidak lelah untuk terus berbagi. Semoga hidup kita dikelilingi dengan orang-orang yang soleh, salehah, dikelilingi dengan orang-orang yang juara, dikelilingi dengan orang-orang yang hebat, biar kita semuanya hebat, keren, dan juara. Mungkin itu ya, Amin. Andre. Iya Kak, iya. Dan semuanya yang mendengarkan suara saya. Dan ini sangat-sangat spesial banget. Bikin seminar via Zoom, biasanya via WA grup, dan saya juga baru pertama kali aplikasi saya pakai ini, dan loh, sangat luar biasa pengalamannya. Corona, kita tetap produktif di rumah saja. Setelah corona lenyap nanti kita makin produktif, makin cepat. Oke, terima kasih banyak ya. Mohon maaf Siap Kak. saya muncul di akhir ini. Terima kasih ya. Mohon maaf. Thank you. Monggo dilanjut. Chef Kak, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Alif Paramardika, Kak Nafis Faisal Nur Hidayat, dan Kak Ilham, serta Teh Ilma atas waktu malam hari ini, serta peserta seminar motivasi batch 4 Komunitas Sanjuara Sumatera. Untuk seminar selanjutnya akan dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Untuk di sini saya akhiri dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.